Assalamualaikum, Bu Sifan. Waalaikumsalam, Kang Iman. Pak. Melihat dan memasukkan data APBDes ke dalam Monef DD. Kita sudah mengetahui misalnya dari dari BPKP kemarin misalnya, yang baru bisa mengakses sampai ke level 8.000 desa gitu. Sementara di Monef Dana Desa kalau kita lihat posisi saat ini itu pada 40-an ribu desa, ya 34.000 desa yang belum upload yang 40-an. Jadi 46,38%. Jadi kalau kita lihat di sini jumlahnya demikian. Jadi kalau yang 100% sudah pasti ini Bangka Belitung dan Bali. Ya. Kemudian yang masih banyak utangnya tentu saja kita lihat beberapa hal lain. Nah, yang penting juga dilihat bahwa wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan ini wilayah yang saat ini itu kosong karena di dalam daily report pendamping desanya itu waktu itu belum dipindahkan gitu. Kemudian laporan dari BPSDM bahwa sudah dipindahkan. Nanti kita cek lagi kenapa masih kosong. Tapi kalau kita lihat di dalam daily report untuk pendamping ini, kalau kita lihat ini mudah untuk menceknya. Jadi di Papua Selatan misalnya, ini provinsi baru, ini datanya untuk pendampingnya tidak ada. Jadi selama nggak ada, maka tidak bisa mengisi daily report untuk Papua Selatan maupun Monef DD untuk Papua Selatan. Jadi kalau kita lihat di sini Papua Selatan, Papua Barat Daya, ya, Papua Tengah, Pegunungan, ya. Ini kalau kita lihat ini masih kosong, jadi berarti untuk rekan-rekan yang di Papua itu memang harus dimasukkan dulu atau diubah. Makanya kami usulkan dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya segera menghubungi Sapa Desa. Maksudnya yang idealnya menghubungi BPSDM, tapi kalau melihat belum, alternatifnya bisa juga ke Sapa Desa, ya, atau di bagian Pusdatin lainnya. Ini juga untuk user wilayah. Ini kalau kita cek juga bentuknya sama. Ini artinya untuk evaluasi kinerja wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, kemudian Papua selain Papua Barat, kan itu sudah ada kan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, itu menjadi lebih rumit. Padahal kita mengetahui, jangan sampai lupa, kami kemarin juga menyampaikan lagi ke Pak Yusra, saling mengingatkan bahwa sekarang itu kalau tidak ada nilai dari mentor itu D, dan di dalam ketentuan sudah disebutkan seperti itu. Jadi kalau nggak salah hari ini itu akan ada rapat lagi, dan kiranya nanti dari tim Pusdatin langsung mengalihkan saja, nggak usah repot-repot. Nanti tinggal pasti dalam pengalihan itu mungkin ada yang tidak sepenuhnya tepat ya, terutama yang sudah relokasi. Misalnya dikira masih di wilayah Merauke misalnya begitu, itu kan harusnya langsung berarti Papua Selatan gitu ya sekarang. Nah, kemudian misalnya pindah ke Bovendigul misalnya, atau di wilayah Merauke yang lain, yaitu mungkin ada kesalahan seperti itu. Tapi ini kan asumsinya datanya kan data sebelum relokasi gitu. Jadi penting pada saat ini untuk memastikan terutama di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan supaya bisa segera
mengisi daily report pendamping desa dan mengisi Monef dana desa gitu. Karena sebetulnya sudah disediakan, tinggal mengalihkan pendampingnya gitu. Jadi dari beberapa kali pertemuan disebut sudah, yang satu bilang belum, yang satu sudah, yang satu belum, tapi mudah untuk mencek, namanya juga ilmu alam gitu. Kalau tidak iya ya tidak gitu kan. Cuman ada itu, tidak ada di tengah-tengah. Kalau kita lihat di sini masih kosong, jadi saya kira kalau berlama-lama ya nanti langsung ditangani, dipindahkan. Dan tadi resikonya karena ini adalah database sebelum relokasi, maka pasti membutuhkan info-info dari lapangan gitu. Kalau sampai wilayahnya masih belum cocok, dan itu tidak sulit, tinggal mengganti wilayah saja. Jadi nggak usah dibikin repot gitu. Jadi tinggal mengganti wilayah, terus kemudian bisa mengisi DRP dan kemudian Monef DD. Ya, istilahnya ya nggak usah banyak cincong, tinggal dikerjakan saja daripada berdebat kusir dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti perlu diketahui untuk rekan-rekan yang misalnya masih ada kode wilayah baru ya, itu kalau di DRP nggak bisa masuk ya berarti nanti langsung ditangani saja, nggak usah banyak cincong, nggak usah repot gitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu di sini, ini untuk yang Papua. Kemudian kemarin infonya banyak ada sekitar yang disebut banyak, ada sekitar 40-an ya, 40-an desa yang katanya nggak bisa mengisi dan sebagainya. Jadi langsung saja disampaikan, kemudian sekarang sedang dicek satu persatu oleh tim teknis. Nanti kalau masih belum bisa ya disampaikan lagi. Jadi intinya seperti itu. Nanti kami akan coba. Cara kami ngecek sebetulnya sederhana. Kami diberi laporan, kemudian di desa ini kami cek untuk masuk. Kalau menurut kami bisa masuk ya harusnya masuk gitu. Kalau kemudian mengatakan tidak masuk ya nanti kita bikin videonya, kita sampaikan bahwa ini sudah masuk, ini bisa verifikasi dan sebagainya gitu. Jadi nggak saling debat yang tidak berguna seperti itu. Nah, jadi intinya dimasukkan, kemudian kita sudah mengetahui cara memasukkan itu. Nah, semua yang sudah di tagging menurut sumber dana, ya, di tagging menurut sumber dana, maka itu bisa masuk ke realisasi kegiatan, ya, karena sudah masuk sumber dana maka bisa masuk di realisasi kegiatan. Jadi ini sudah banyak yang mengisi juga. Ya. Mungkin beberapa bedanya di menu-menu yang lain itu bentuknya adalah upload Excel. Kemudian khusus realisasi kegiatan bentuknya adalah pengisian kegiatan di dalam aplikasi. Mengapa ada perbedaan? Itu sebetulnya kesepakatan rapat saja. Ya. Kalau dari pihak kami sebetulnya lebih suka bentuknya upload gitu. Ya ada keunggulannya upload, yaitu bahwa kalau bisa dikerjakan lebih dulu di Excel, sehingga PLD atau PD yang mengerjakan di Excel itu memiliki dokumennya gitu. Jadi kalau suatu ketika dibutuhkan itu sama-sama mudah gitu, memiliki dokumen, memiliki bukti bahwa mengerjakan itu karena ada dokumennya gitu. Kemudian bahkan kemarin misalnya ada usulan dari BPSDM supaya dibuka sampai level nasional gitu, karena di level provinsi akan memasukkan juga Excel-nya gitu langsung seprovinsi. Kita sudah belajar dari tahun lalu, kalau itu dilakukan, kalau benar maka segera selesai. Kalau ada kesalahan maka kesalahan satu provinsi. Jadi seperti biasa, semakin mudah maka semakin tinggi resikonya juga. Gitu. Nah kemudian keunggulannya adalah verifikasi juga menjadi lebih mudah. Kelemahannya menurut yang melakukan verifikasi, kalau ada perubahan maka harus berubah semua. Ya memang itu berarti
data yang ada kemudian diganti menjadi data baru, Excel yang ada diganti menjadi Excel baru. Tapi sepanjang dokumentasi Excel itu ada, sebetulnya Excel baru kan juga tinggal upload, kemudian tinggal diverifikasi. Nah, yang dianggap menyulitkan kalau ada perubahan itulah yang kemudian membuat realisasi kegiatan itu kemudian menjadi bentuknya pengisian satu per satu. Gitu. Jadi realisasi kegiatan itu bentuknya menjadi pengisian satu per satu. Sebetulnya dengan pengisian satu per satu itu kalau ada perubahan mudah. Tapi sebaliknya itu akan membuat berada di komputer yang online ya itu menjadi lebih lama ya. Jadi semuanya plus minus seperti itu. Jadi kalau satu per satu itu lebih mudah untuk ada perubahan dan semuanya perlu verifikasi gitu. Meskipun perubahannya cuma 1-2 komponen, tapi dengan resiko bahwa akan online lebih lama. Jadi kalau di berbagai WA group disampaikan ini menghabiskan internet dan sebagainya, kalau kita ngisi satu per satu ada risiko itu. Kalau kita langsung upload Excel, risiko itu dikurangi, meskipun tetap aja akan pakai internet. Tapi risiko kalau ada perubahan dengan realisasi kegiatan yang satu per satu, maka dianggap dirasakan lebih mudah gitu, dibandingkan upload atau melihat seluruh data. Gitu. Nanti yang dilihat yang mana oleh mentor itu kalau kita langsung upload Excel, jadi plus minus. Di sini juga kalau yang sudah selesai verifikasi itu bisa langsung dilihat hasilnya, detailnya, dan kemudian di sini dilihat apa saja yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Kang Iman tentang progres, foto progres yang menggunakan geotagging, ada foto progres 0%, 50% dan 100%. Jadi seperti itu. Kemudian BNM by address BNBA-nya juga bisa diunduh di situ. Kalau diisi ya. Jadi kalau nggak diisi ya nggak ada gitu. Jadi sebagai contoh ini BNBA-nya ternyata kosong ya. Jadi harus diisi itu supaya mudah. Ada beberapa hal kalau kita lihat IDM 2023 itu sebetulnya merespon hal-hal yang dianggap kurang dari yang lain. Misalnya kalau ditanya siapa yang ikut musyawarah BNM by address itu kan sebetulnya dari DRP itu ada dokumen yang tinggal diupload oleh tenaga pendamping profesional, siapa saja pesertanya dan sebagainya. Tapi karena nggak diupload, kemudian ketika ditanya oleh pihak luar, kemudian tidak bisa dijawab dan akhirnya di DRP jadi muncul seperti itu. Ini hal-hal yang harusnya selesai di DRP, kemudian di IDM, kemudian ditanyakan kembali. Ini sudah ada siapa orangnya, jadi kemudian apakah menggunakan padat karya atau tidak. Nah, begitu dia menggunakan padat karya, maka nanti akan langsung diisikan ke menu padat karya gitu. Dengan demikian tidak menyulitkan bagi tenaga pendamping profesional untuk mengisi menu padat karya. Jadi kalau kita lihat secara rinci, menurut Mas Ibnu sudah pernah disampaikan di bulan Januari, tidak ada perubahan untuk bagian realisasi kegiatan, ya. Jadi tidak ada perubahan, tapi bisa langsung diisi. Yang penting adalah menyampaikan bahwa pada saat ini itu realisasi kegiatan itu sudah bisa diisi. Begitu Kang Iman, kerabat desa sekalian. Jadi silakan mulai diisi untuk realisasi kegiatan sambil nanti begitu menu penyaluran dana desa, BLT dan
BNBA itu sudah selesai, maka kemudian bisa langsung diisikan juga. Jadi tinggal diklik, kemudian sudah kelihatan di sini apa saja yang sudah di tagging dengan dana desa, nanti akan kelihatan di sini bidangnya. Nah, kalau nama kegiatan ini belum ada, ya, kalau nama kegiatan belum ada, maka berarti kita belum mengisinya. Kemudian ada referensi APBDes ini untuk memudahkan kita apa yang akan kita isi nantinya di sini, terutama yang bagian DDS sudah diberi tanda ya, supaya memudahkan bahwa inilah yang perlu kita isi gitu. Ini yang warnanya lebih kuning ini sarpras, kalau yang warnanya lebih pastel gini ini untuk non sarpras gitu. Non sarpras, non PKTD, sarpras non PKTD, semuanya seperti itu. Tergantung kondisinya. Jadi ini seperti biasa dari berbagai usulan dan yang dirasakan di lapangan kemudian dilakukan perbaikan seperti itu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Iman ya. Sebetulnya pengisian, karena ini apa namanya itu, pengisian ini tidak sulit sebetulnya. Jadi diisi saja di dalamnya. Yang ingin disampaikan adalah pada pagi hari ini bahwa menu realisasi kegiatan sudah bisa diisi. Gitu. Jadi silakan diisi sehingga setelah kemarin tagging selama sebulan terakhir, kemudian ini tinggal diisi. Uraian kegiatannya untuk bagian ini, pembangunan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa, ini diberi tambahan, ini sudah disepakati dalam merapat. Ini bagian dari tagging untuk sarana, sarpras. Ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, poros dusun, poros desa, jalan setapak, jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan untuk roda 4, roda 2, jembatan gantung, saluran drainase, kemudian gorong-gorong, tembok penahan tanah, bronjong, krip pengarah, tambatan perahu, bangunan air bersih, instalasi penjernihan air, penampungan air hujan, sumur, instalasi pompa hidran, perpipaan, MCK, jamban keluarga, gedung sekolah TK atau PAUD, sarpras pendukung TK PAUD, polindes, bangunan polindes, sarpras pendukung polindes, bangunan posyandu, sarpras pendukung posyandu, perpustakaan, sarpras pendukung perpustakaan, bangunan olahraga, sarpras pendukung olahraga, ruang terbuka hijau, embung, sarpras pendukung embung, bendung sederhana, bendung irigasi, saluran irigasi, pasar, sarpras pendukung pasar, bangunan utama wisata, sarpras pendukung pariwisata, gedung BUMDes, balai kemasyarakatan, jaringan internet untuk warga desa, perbaikan rumah tinggal, pembangkit listrik, penerangan jalan umum, pangkalan ojek, tempat penjemuran tanaman pangan, lumbung pangan, bak atau tong sampah, tempat pengolahan sampah, tempat pembuangan sampah, sumur resapan, sarpras lainnya. Nah, PKTD-nya ditaruh di bawah. Ya. PKTD pertanian dan perkebunan, PKTD restoran dan wisata, PKTD perdagangan logistik dan pangan, PKTD perikanan, PKTD peternakan, PKTD industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, PKTD prasarana umum, PKTD perhutanan, PKTD lain-lain. Kemudian dikaitan dengan program lain, ini program-program yang dianggap utama, yaitu stunting, ketahanan pangan, layak huni, atau bukan itu, jadi lainnya. Kemudian pengadaannya, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, dan pengadaan. Mengapa ini penting? Karena kita mengetahui jalan dibangun banyak, tapi sebetulnya jalan itu
memang baru pembangunan atau peningkatan kualitas jalan dari jalan makadam menjadi beton misalnya, atau pemeliharaan. Kemudian pengadaannya swakelola atau pihak ketiga, ini semuanya ada di dalam di dalam Siskudes. Kemudian di sini berkaitan dengan SDGs desa nomor berapa. Ini SDGs tapi maksudnya SDGs desa ini. Ya. Mestinya harus sama dengan yang sebelumnya, jangan sampai berubah nanti jadi berubah ke wilayah lain. Karena ada double pengisian ini untuk pengecekan. Kemudian jumlah anggarannya dari dana desa, kemudian atau dari yang lain kalau ada tambahan swadaya. Volumenya ini nanti begitu ada jenis kegiatan, nanti volumenya juga otomatis akan akan terisi, ya. Jadi kalau jenis kegiatannya berbeda, volumenya juga akan berbeda. Embung menjadi meter kubik, kalau dorong-dorong menjadi meter. Jadi perlu ini dilihat meter atau apa saja di sini supaya pengisian volumenya ini tidak salah gitu. Kemudian dari orang kerja, tukang, mandor, dan pekerja. Ya. Jadi dibagi menjadi 3. Kemudian pemanfaatnya berapa laki-laki, berapa perempuan, kemudian berapa rumah tangga miskin. Jadi di bagian bawah sudah diinfokan, tombol submit ini baru akan berubah warna kalau semua form input yang ada di atas ini sudah sesuai. Jadi kalau yang muncul pertanyaan, kenapa kami nggak bisa submit? Ya tinggal dilihat di atasnya gitu. Kalau ininya belum hijau gitu, ya belum bisa gitu. Jadi dilihat dulu di atasnya. Kalau enggak nanti nggak bisa submit. Jadi simple. Kalau belum terisi semua ya nggak bisa submit, gitu saja sih. Ini yang bagian untuk realisasi kegiatan yang tadi sudah disampaikan Kang Iman. Sebetulnya ini sudah dilakukan, cuman bedanya adalah kalau yang lain, kalau misalnya sudah siap itu kan sudah tinggal di-upload ya. Tapi kalau untuk khusus realisasi kegiatan kan meskipun sudah siap tetap harus diisikan gitu. Ini untuk yang non sarpras juga kelihatan di sini jenis kegiatannya apa, pendataan atau pemetaan potensi desa, semua pendataan masuk di sini. Penyelenggaraan pemerintahan di desa, guru, honor guru, diklat guru, lain-lain pendidikan, diklat agama, sosial, budaya, lingkungan, olahraga dan seni, ketergantungan obat, pembinaan dan penyuluhan, lain-lain pembinaan masyarakat, berkaitan dengan difabel, pelatihan elektronik, pelatihan otomotif, pelatihan komputer atau teknologi informasi atau IT, pelatihan tata busana, tata rias, pelatihan ekonomi, wirausaha, pelatihan industri kreatif dan keterampilan, pelatihan aparatur desa, pelatihan kelembagaan, pelatihan TTG, pelatihan sosbud, BIMTEK, lain-lain peningkatan kapasitas, penanganan keadaan darurat, diklat ekonomi, lain-lain ekonomi dan usaha. Kepencet. Penyertaan model BUMDes, posko COVID, operasional relawan desa lawan COVID, kemudian APD, desinfektan, operasional penyemprotan, pengadaan masker, ruang isolasi, pemberian vitamin dan obat-obatan, bantuan sembako, pemulasaran jenazah, wastafel dan sejenisnya, vaksinasi, lain-lain kedaruratan,
vaksinasi hewan, bantuan pangan, bibit hewan, bibit nabati, bibit ikan, pelatihan pertanian, perikanan, peternakan, pelatihan tata boga, ketahanan pangan lain, pelatihan EHDW, operasional rembuk stunting, operasional posyandu, konseling gizi di posyandu, sosialisasi pencegahan perkawinan anak, honor atau insentif kader kesehatan, diklat kader kesehatan, pelayanan posyandu, honor admin, honor enumerator. Ini kalau untuk enumerator ini pendata, ya. Kemudian bimbingan teknis SDGs, ini SDGs, operasional pemutakhiran data untuk edisi desa, BLT dana desa dan lainnya. Ini seperti biasa kelihayan atau kepakaran dari pendampingan itu ya antara lain ada di sini. Jangan sampai kesalahan. Karena nggak lihat yang di bawah, oh ternyata di bawah ada dan sebagainya. Kemudian ditulis lokasinya RT RW, kaitan dengan program lain sama ya. Ketahanan pangan, BUMDes, COVID, Satpras umum, SDGs, PMK, penyakit menular untuk hewan ya. Kemudian stunting, BLT desa, kemudian regulasi pemerintah yang ada, kemiskinan ekstrim, kemudian pengembangan usaha ekonomi, potensi sumber daya desa, pengetahuan teknologi dan komunikasi, TIK ini ya, teknologi informasi dan komunikasi, serta mitigasi bencana alam. Kemudian kaitan SDGs sama. Hati-hati tadi kaitan SDGs kalau di depan sudah dituliskan jangan jadinya berbeda, nanti menyulitkan pada waktu untuk ditarik ke atas. Kemudian ada anggaran yang mana tadi kalau di sini sudah diklik maka yang bawahnya baru akan terbuka. Berapa pemanfaatnya, kemudian realisasinya, berapa anggarannya, tadi rencana. Jadi paling tidak sekarang kan semua rencana itu mestinya sudah bisa dimasukkan. Tinggal nanti dilihat realisasinya. Jadi semua rencana bisa dimasukkan mulai sekarang. Mungkin yang sudah terrealisasi dimasukkan. Kemudian dilihat progresnya untuk bisa diinputkan. Jangan lupa tadi rekan-rekan Kang Iman inputnya foto yang sudah ada geotaggingnya. Kalau sudah lengkap semua maka tombol submit ini akan berubah warna sehingga bisa diupload. Jadi saya kira begitu untuk yang bagian realisasi kegiatan, bahwa semua rencana kegiatan seharusnya sekarang sudah bisa diinput sehingga sudah bisa muncul gitu. Jadi rencananya berapa, kemudian nanti kita lihat kegiatannya berapa untuk yang Sarpras dan non Sarpras, nanti bisa kelihatan. Kemudian ini semua nanti bisa di-download sampai level provinsi ya, pusat juga bisa, cuman maksudnya di-downloadnya itu per kabupaten. Gitu. Jadi sehingga semua kegiatan ini sudah bisa ditentukan ini masuk wilayah apa. Nanti semua semua aspek tadi seperti yang Sarpras ini misalnya hal-hal yang muncul di dalamnya ini yang selalu jadi kebutuhan dari level bawah sampai level Bapak Presiden, itu semua yang di dalam ini akan dimunculkan sebagai hasil SDG desa, sebagai menu hasil SDG desa. Yang PKTD masuk ke dalam PKTD, yang kemudian berkaitan dengan pandemi COVID akan masuk dalam COVID, kemudian yang berkaitan dengan infrastruktur nanti dibuatkan menu tersendiri mengenai hasil infrastruktur. Jadi tidak lagi kerepotan, mestinya tidak akan lagi kerepotan, dan ini karena sudah diletakkan di dalam menu, maka semua pihak juga bisa langsung mencek gitu ya. Jadi
tidak repot-repot lagi. Misalnya berapa jalan itu bisa dijumlahkan tadi, baik yang peningkatan, pemeliharaan maupun pembangunan jalan gitu. Sementara yang lain mungkin nanti bisa dilanjutkan. Kiranya untuk yang bagian realisasi itu Kang Iman, untuk bisa mengetahui saat ini dan diharapkan kita bisa bisa langsung mengisikan untuk yang bagian perencanaan. Nah, jadi kalau di sini ada pertanyaan kalau belum tampil ya berarti belum diverifikasi mentor gitu, belum persis sama gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang benar dilakukan tapi belum tampil, biar dicek oleh tim teknis ya. Jadi beberapa hal ini nanti saya sampaikan, misalnya memang upload untuk foto itu ya 0, 50 dan 100 gitu, karena memang kebiasaan dari pengguna seperti itu. Jadi nggak usah ditulis baru selesai 99% ya, nggak usah ditulis. Nanti saja kalau sudah selesai 100% gitu ya. Kemudian kalau sudah diverifikasi masih belum muncul, nanti kita lihat ini, karena ini banyak yang menyampaikan seperti itu. Kemudian bagaimana dengan Papua Barat Daya, karena Papua Barat juga sudah terbagi menjadi Papua Barat Daya. Nanti coba kami cek ulang ya, sebetulnya apakah sudah mendapatkan kode wilayah dari Kemendagri yang terbaru. Jadi ini memang kode wilayah Kemendagri itu mengambil kode wilayah Kemendagri yang tahun 2022 bulan November. Itu yang terakhir dikeluarkan. Kalau begitu, dengan posisi yang sekarang kami akan tanyakan ke Kemendagri kalau ada yang lebih baru untuk Papua Barat Daya, biar nanti diperbaiki ke dalamnya gitu. Kalau belum berarti ya akan tetap masuk di Papua ini, untuk yang pertanyaan tentang Papua Barat Daya. Kalau nggak salah untuk kode Kemendagri yang terbaru itu juga sudah dimasukkan ke dalam daily report ya. Sudah pernah dimasukkan di daily report supaya bisa dicek oleh rekan-rekan sekalian. Kalau nggak salah ini daily report kode wilayah ini masih yang lama ini ya, di 30 Juni 2022. Kalau gitu nanti kami sampaikan kode wilayah di Kemendagri yang terbaru yang kemudian digunakan di sini. Perlu kita ingat juga, karena dana desa ditentukan pada bulan Agustus, maka kode terbarunya itu juga sering masih menggunakan Kemendagri yang bulan Juni gitu. Karena itu tidak sepenuhnya bisa sama dengan yang terakhir. Tapi di Monef Dana Desa serta Daily Report Pendamping Desa itu sudah diupdate dengan versi terakhir. Nanti kami sampaikan di dalam info di DRP gitu. Supaya lebih mudah untuk dicek dan mengetahui posisi kita. Kemudian yang berikutnya adalah ini masih banyak yang lain nih Kalimantan. Untuk yang menggunakan SID atau yang lain nanti atau yang IDM nanti yang kita diskusikan pada hari Kamis kalau nggak salah ya, Kalimantan ya. Kemudian yang tahun 2022, kalau di Monef DD tahun 2022 itu berarti saat ini memang sedang diperbarui gitu. Jadi kalau yang sudah 2000, kalau dibuka defaultnya sudah 2023 itu berarti ya memang sudah siap untuk digunakan. Jadi kenapa dibuka Monef DD masih 2022 ya, berarti menunya sedang diperbaiki gitu.
karena ada permintaan dan rapat berkali-kali sampai ada juga yang terakhir misalnya menu APBDes, kenapa nggak segera diperbaiki? Karena belum diputuskan dalam rapat itu. Akhirnya kemudian sudah ditanya oleh Bapak Menteri langsung pada hari itu juga, ya sudahlah kalau belum diputuskan pada rapat karena sudah arahan dari Bapak Menteri, maka kemudian yang draft terakhirnya kita masukkan seperti itu ya. Jadi kalau dilihat di sini APBDes sudah defaultnya 2023. Kemudian realisasi kegiatan itu sudah defaultnya munculnya 2023. Berarti sudah bisa dipakai. Penyaluran dana desa defaultnya di sini 2022. Jadi ini memang sedang dikembangkan ya, sedang ditulis ulang codingnya untuk 2023. Ada beberapa perubahan. Kemudian untuk BLT ini 2022 dan BNBA BLT juga 2022. Semuanya sedang dijalankan. Sudah ada kesepakatan rapat. Kalau bagi Pusdatin sebetulnya asal sudah disepakati dalam rapat ya tinggal dikerjakan gitu. Jadi kalau belum disepakati dalam rapat itu seringkali setelah datanya terkumpul kemudian ada, loh kami kan mintanya begini. Terus yang lain bilang, kami mintanya begini. Nah itu yang apa namanya kemudian ujung-ujungnya tidak mau untuk saling mendukung, itu yang apa namanya membahayakan justru bagi desa itu sendiri. Makanya sesuai kesepakatan rapat itu yang kami sampaikan di sini. Ini beberapa form yang dalam beberapa hari ke depan itu akan dikeluarkan di dalam SDGs ya. Itu form-form yang di sana itu kemudian disesuaikan dengan form untuk monitoring misalnya penyaluran dana desa tahun 2023 seperti itu. Jadi ini hal-hal yang apa namanya akan dilakukan perbaikan dan itu tidak lama, sebetulnya sudah selesai, tapi kemarin ada tambahan pertanyaan-pertanyaan dari lapangan yang dikompilasi oleh Pusdatin sehingga kemudian untuk penyaluran dana desa itu kemudian belum sempat dicek ulang. Jadi saya kira nanti hari ini atau besok kalau sudah dicek ulang kemudian sudah dicoba sendiri oleh Pusdatin, kalau sudah selesai ya sudah itu bisa digunakan gitu. Jadi kalau untuk format untuk penyaluran dana desa semuanya tentu saja berbasis pada PLD dan PD di level desa itu ya. Jadi yang nanti ya akan disusun seperti ini. Oh salah, maaf. Yang nanti akan disusun, saya kira kalau menurut BPSDM itu pendamping sendiri sudah mendapatkan template-nya ya, sehingga nanti tinggal dimasukkan begitu sudah tersusun. Pada level desa yang berubah itu adalah di sini tentang BLT dana desa, yang di situ ditulis maksimal 25% dari pagu. Kemudian lainnya sama di sini jumlah KPM berapa, kemudian KPM dan BLT jadi berapa dan sebagainya. Nanti dicek apakah sudah benar atau salah, dan kemudian penyaluran dana desa untuk BLT Januari Maret sudah keluar atau belum dan sebagainya. Kemudian nanti otomatis akan muncul seperti biasa. Ini isinya kalau yang bukan putih isinya rumus ya. Jadi jangan di otak-atik yang bukan putih gitu ya, isinya rumus. Tapi kalau nanti sesuai dengan anggarannya berapa ya nanti ditambahkan. Kalau misalnya lebih dari 25% dari pagu DD gitu.
ditambahkan saja. Tapi kalau enggak, maka yang rumusnya nggak usah diotak-atik, nanti membuat berbagai apa namanya itu, kemudian diistilahkan anomali data. Sebetulnya upaya untuk mengurangi itu sudah muncul dari template, tapi kalau template-nya kemudian ikut diubah ya akan berubah di total keseluruhan gitu. Misalnya kemarin bisa lebih dari 68 triliun, sehingga perlu ada koreksi dan kemudian dicari. Makanya itu penting bagi tiap PLD dan PD serta mentornya, bisa PD atau TA kabupaten itu, untuk mencek isinya di sini. Jadi pada akhir kemarin itu misalnya Bapak Menteri memberikan arahan dicek sebetulnya tugas harian dari TPP apa, dari PLD sampai pusat. Kemudian tugas mingguannya apa, kemudian tugas bulanannya apa, kemudian tugas tahunannya apa. Jadi akan ada pertanyaan itu mungkin kepada sebagian dari rekan-rekan, akan ditanya langsung realnya, seharusnya tugas harian itu apa, kemudian bulanan apa. Nah, salah satu tugas harian tentu saja selalu mencek data-data itu, baik itu Monef dana desa maupun SID, sistem informasi desa, itu harus selalu dicek. Jadi IDM kalau apa namanya itu, kalau pendamping bisa mengakses di dalamnya, kalau enggak kan berarti membantu desa untuk melihat itu. Jadi itu yang saat ini harus dicek harian gitu. Nah ini, jadi sudah muncul, nanti ada total penyaluran. Setelah itu kemudian nanti di tingkat kecamatan sampai ke pusat kira-kira bentuknya begini. Jadi akan ada menu seperti di depan sama, kemudian berapa maksimal BLT, ya, perkembangan penyaluran BLT, kemudian penyaluran dana desa reguler. Kemudian ditambahkan di sini, tambahannya adalah setelah ini ada, kemudian di kecamatan ke atas selalu ada jumlah desa yang salur, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya. Kemudian untuk DD dan sebagainya. Jadi tambahannya di luar desa adalah ada jumlah desa salur dana desa reguler, siapa yang belum salur, kemudian jumlahnya sudah salur BLT, dan siapa yang belum salur. Jadi tambahannya begitu. Nanti sampai di pusat juga ada tambahan seperti ini. Sama ini. Jadi kompilasi dari data desa ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, kota, dan kemudian ke provinsi. Provinsi juga sama. Bagian depannya sama, ditambah yang bagian belakang seperti itu. Dari tahun ke tahun polanya seperti ini. Kalau kita lihat perubahan yang utama memang pada BLT dana desa. Ya, jadi seandainya tidak ada perubahan kebijakan, maka menu yang sama di tahun 2022 bisa tinggal langsung dipakai untuk 2023. Tapi setiap kali ada perubahan kebijakan, maka kolomnya jadi ikut berubah. Ini yang untuk penyaluran dana desa, ya, menu penyaluran dana desa. Kemudian menu COVID nanti langsung mengambil dari realisasi, menu padat karya juga sama. Menu yang perlu diisi adalah menu berkaitan dengan BNBA, BNM by address untuk BLT dana desa. Jadi di sini ada menu bulan, tahun, NIK. Harap kemarin ada yang bertanya lagi bagaimana kalau belum punya NIK. Nanti ada apa namanya rumusnya, ya, untuk yang belum punya NIK itu supaya diisi sesuai rumus itu, dia laki-laki atau perempuan dan umur berapa, ya. Kemarin juga tahun lalu sudah ada yang tidak punya NIK itu sampai 700-an ribu lebih. Kemudian yang apa namanya itu, di situ dituliskan umurnya kurang dari 17 tahun itu juga banyak, karena memang ada yang orang tuanya sudah meninggal karena COVID, kemudian anaknya mendapatkan bantuan gitu belum 17 tahun tapi tetap dapat, ya nggak apa-apa dituliskan saja.
kemarin ditambahkan pertama menulis setelah 17 tahun, kemudian setelah itu dikoreksi. Jadi pas upload pertama dituliskan setelah 17 tahun, setelah itu jangan lupa untuk dikoreksi. Kemudian di tambahannya di sini, perubahannya adalah di kolom 16, kemudian kolom 17. Itu kalau 16 sama ya, termasuk peka gitu. Kalau dia laki-laki dan perempuan, kelihatan dari depan, kelihatan dari jenis kelaminnya. Ini nama penerima, tanggal lahir, jenis kelamin di kolom K. Kelihatan kalau dia perempuan, karena ini masuknya ke KPM, keluarga, maka sudah pasti di situ peka. Kemudian kriteria, ini yang pertama masuk DTKS belum dapat JPS, yang kedua belum terdata DTKS, yang ketiga kehilangan mata pencaharian, yang keempat punya penyakit kronis, menaun atau difabel, yang kelima keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa, tidak punya NIK atau KK, kemudian yang keenam keluarga miskin ekstrim desil 1, yang ketujuh keluarga miskin ekstrim desil 2 sampai 4, yang kedelapan tidak menerima program keluarga harapan, dan kesembilan rumah tangga tunggal lanjut usia. Jadi harap diingat, karena ada perubahan kebijakan, maka kalau kita kesulitan untuk memasukkan ke yang mana, maka yang perlu diingat adalah prioritasnya masukkan ke dalam kategori yang hijau. Ya. Jadi kehilangan mata pencaharian, punya penyakit kronis, menaun, difabel, keluarga miskin ekstrim desil 1, keluarga miskin ekstrim desil 2 sampai 4, tidak menerima program keluarga harapan, rumah tangga tunggal lanjut usia. Jadi ini yang disepakati dalam rapat, kami sampaikan supaya memudahkan di lapangan. Kalau kesulitan memasukkan, maka prioritasnya yang hijau. Ya. Dan kita ketahui di antara yang hijau, prioritas yang utama adalah nomor 6 dan nomor 7. Jadi masuk desil 1 atau bukan. Jadi memudahkan nanti untuk rekan-rekan sekalian di lapangan untuk mengisikan ini dengan tepat dan sekaligus cepat. Kemudian nanti ketika lapor desa nanti kelihatan sudah lapor atau belum, berapa jumlah KPM, ini semuanya diambil dari tadi ya. Kemudian yang diinput untuk pembayaran bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Jadi nanti dilihat seperti itu. Dan seperti yang tahun lalu, yang penting adalah bulan pertama. Itu yang akan menentukan bulan-bulan selanjutnya. Kemudian ke kecamatan juga akan sama dengan desa, kecuali di sini ditambah jumlah desa yang melapor dan yang belum melapor. Ini yang kemudian akan sama sampai ke pusat. Jadi di kabupaten juga gitu, jumlah desa melapor dan belum melapor. Kemudian di tingkat provinsi juga sama, jumlah desa melapor dan belum melapor. Kemudian yang terakhir untuk form berkaitan dengan kolom atau menu untuk penyaluran BLT, itu untuk level desa. Di sini ada pengecekan apakah BLT dari RKUN ke RKD, rencana dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa sudah masuk atau belum. Kemudian cek ulang berapa anggarannya. Jangan lupa ini, kalau yang seperti ini sebetulnya upaya untuk cross check ya. Jangan sampai kemudian angkanya jadi berbeda. Ini karena ini sebetulnya upaya untuk cross check. Jadi kalau istilah BPK itu nanti perlu disandingkan antar menu begitu. Apakah cross check-nya berlangsung atau tidak. Kemudian calon penerima BLT dana desa tadi yang kita lihat tadi, kemudian pembayaran bulan Januari sudah bayar atau belum, berapa BLT, kemudian dari situ seperti biasa kalau yang bukan putih berarti di situ isinya rumus ya. Yang bukan putih isinya rumus, jangan di otak-atik, nanti malah merepotkan diri sendiri untuk upload gitu. Sampai kemudian bulan Desember.
Kemudian mekanismenya apakah transfer ataukah melalui cash, ya. Apakah transfer atau cash. Nanti untuk melihat dari tahun ke tahun, meskipun idenya itu transfer, tapi realnya ternyata lebih banyak yang menggunakan cash. Ada beberapa keuntungan sosiologis dengan cash tentu saja, saling bertemu, kemudian ada kemungkinan mengetahui bahwa seperti ini yang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada warganya dan sebagainya. Kemudian di kecamatan ini sama, jadi cuman sifatnya kumulasi dari desa. Tentu saja di bagian ini ada jumlah desa salur, nanti di kabupaten juga sama. Begitu juga sampai di pusat nanti. Begitu Kang Iman, kerabat desa sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi kami sampaikan per hari ini untuk yang realisasi dana desa langsung diisi saja, terutama paling tidak bagian perencanaan mestinya sudah bisa. Yang kedua untuk yang lain-lain sudah diberitahukan menunya nanti supaya bahwa kalau rekan-rekan sudah menggunakan template yang sama, berarti nanti tinggal di copy paste saja ke dalamnya, atau kalau template-nya sudah persis sama dengan yang dari Monef DD bisa tinggal di-upload sehingga lebih memudahkan. Kayaknya begitu, Kang. Oke, terima kasih, Gus Ivan. Ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, dan ini menjadi bagian kita sebagai TPP khususnya untuk menguatkan data itu sendiri. Karena apa yang tadi disampaikan di chatroom dan sudah dijawab oleh beliau, Gus Ivan, adalah kita harus menguatkan data sehingga data itu bernilai sebagai data yang benar sehingga kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bahwa di dalam monitoring dan evaluasi dana desa, kesimpulan yang pertama adalah bahwa laporan dana desa ini dilaporkan oleh pendamping gitu ya, melalui dashboard Monef dana desa. Dan nantinya ini menjadi suatu kehati-hatian bagi para mentor di dalam meng-approve gitu ya. Dan semuanya itu harus kedua belah pihak adanya sebuah komunikasi yang utuh, khususnya para pendamping yang akan menguploadkan hasil realisasi. Ini pun harus cek dan cross-check kepada desa, jangan sampai datanya itu kurang begitu menjadikan terus di-upload gitu. Yang kedua adalah bahwa basis data pelaporan yang tadi disampaikan di Monef Desa dijelaskan oleh beliau adalah berbasis APBDes. Yang ketiga, bahwa yang dilaporkan dalam Monef Desa adalah penyaluran dana desa, realisasi kegiatan dana desa. Tadi realisasinya adalah ada beberapa Supenu, ada PKTD, ada BLTDD gitu ya. Dan terakhir adalah bahwa di dalam kita menguatkan data desa, khususnya tadi disebutkan hal dokumen foto gitu ya. Foto itu menjadi kebutuhan kita bersama, khususnya pada titik-titik yang 0%, 50%, dan 100%, yaitu untuk kegiatan SAPAS itu dilakukan pada titik yang sama. Sehingga ini akan menjadi sebuah edukasi kita bersama terhadap diri kita sendiri sebagai TPP ataupun kepada pemerintah desa. Sehingga semuanya data itu menjadi data yang berkualitas. Terima kasih Gus Ivan apa yang disampaikan, dan ini menjadi hal terpenting kita sebagai jajaran di Kemendesa, khususnya Pak TPP, untuk memuatkan data terhadap desa, dan tidak ada hal lain, kita sama-sama memainkan tupoksi peran sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih Gus Ivan dan semua kerabat SDG desa yang hadir di acara hari ini di Zoom meeting ataupun di YouTube. Dan selamat berjumpa kembali di ruang cakap SDG desa. Kita makin mantap, desa makin cakap. Salam SDGs Desa.